Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Umur An-Nahyi. Tentang masalah larangan-larangan. Sampai pada hadis berapa? 1594. Hadis saking baik, terakhir Jabir. Apa sekarang Jabir? Sekarang Jabir. Terakhir Jabir. Coba Pak Selamat baca hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa yang menjauhi lebih dari 3 hari lalu ia mati, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang berdasar syarah Imam Bukhari dan Muslim, disahihkan oleh Al-Albani. Taib. Kemarin telah kita lihat masih beberapa hadis seputar tidak boleh mendiamkan saudara muslim lebih daripada 3 hari. Kemarin ada hadis yang sebutkan kalau ada seperti itu maka wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam. Yang saling mendiamkan tadi yang lebih dahulu mengucapkan salam itu yang lebih bagus. Berarti solusinya bukan yang ini diamkan nanti lanjut lagi saya diamkan dia lagi. Namun harus ada penyelesaian, damai. Damainya bagaimana? Paling gampang kalau ketemu ada yang mau berbuat islah dulu, maka dia yang pertama kali mengucapkan salam. Dan salam ini biasanya kalau ada yang memulai terlebih dahulu, biasanya hatinya jadi luluh yang tadi punya permusuhan. Ini kayaknya dia ini sudah mau baik dengan saya. Maka diam tidak dijawab dengan mendiamkan juga. Mendiamkan tidak dibalas dengan mendiamkan juga. Aturannya jelek, kejelekan tidak dibalas juga dengan kejelekan, namun kejelekan dibalas dengan kebaikan. Dia mulai terlebih dahulu, berarti dia balas tindakan jelek dengan kebaikan, walaupun mungkin orang itu yang salah. Juga kita dapat pelajaran harus banyak-banyak ngalah kalau hidup bermasyarakat. Prinsip penting itu harus banyak-banyak ngalah ketika hidup bermasyarakat. Nah, di sini salah satu aturan lagi disebutkan la yahilu li muslimin ayahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Kata Nabi SAW, faman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar. Siapa yang mendiamkan saudaranya itu lebih daripada 3 hari, maka kalau dia mati dia masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Maka kesimpulannya, faedah yang pertama, kita diperintahkan untuk berkasih sayang, bukan bermusuhan. Kita diperintahkan untuk berkasih sayang, bukan bermusuhan. Ya, kita diperintahkan berkasih sayang, bukan untuk bermusuhan. Kemudian faedah yang kedua, orang yang tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari berapa hari tadi? Lebih dari 3 hari.
dihukumi berdosa. Dihukumi berdosa. Kenapa berdosa? Karena ada ancaman neraka. Karena ada ancaman neraka. Kemudian faedah berikutnya lagi, ya, faedah berikutnya lagi, ancaman neraka tadi bukan berarti kekal dalam neraka. Bukan berarti kekal dalam neraka. Ancaman neraka tadi bukan berarti kekal dalam neraka. Karena setiap orang yang masih punya iman, pasti akan masuk surga. Karena setiap orang yang masih punya iman, pasti masuk surga. Walau terlebih dahulu disiksa di neraka. Nah, kemudian baca lagi hadis selanjutnya. Ini kalau dia diamkan saudaranya 1 tahun. Kalau tadi itu baru 3 hari. Ini 1 tahun. Baca Pak Selamat. Dari Abu Khiros. Hadrat bin Abu Hadrat al-Aslami, dan dipanggil juga Aslami. Dia adalah salah seorang sahabat. Ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjauhi saudaranya selama 1 tahun, maka ia seperti mengalirkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Nah, itu di garis bawahi tadi, ia seperti mengalirkan darahnya. Di garis bawahi, punya stabilo di stabilo, atau dibulatin besar-besar. Siapa yang hajara, memboikot, mendiamkan, gak ngajak ngobrol saudaranya selama berapa tadi? 1 tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. 1 tahun berarti Idul Fitri ke Idul Fitri. Ya, bisa Idul Fitri ke Idul Fitri. Wes salaman, setelah itu ya diamkan lagi. Idul Fitri berikutnya lagi baru salaman lagi. Ya kan bisa seperti itu kan? Iya. Maka kata Nabi SAW, lihat hukumannya di sini apa? Dia seperti kasafki damihi. Ia seperti mengalirkan darah saudaranya sendiri. Maka faedah yang bisa diambil, orang yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka sama seperti membunuh saudaranya. Karena tadi maksud hadis kasafki damihi, mengalirkan darahnya, ya berarti membunuhnya. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, ini banyak terjadi bahkan untuk keluarga dekat, bukan tetangga sama tetangga, namun ini sama sedulur. Ya, cuma gara-gara paling sering itu masalah harta, paling sering itu sengketa tanah, paling sering itu masalah waris.
Paling sering itu ya seputar-seputar masalah rumah dan seterusnya. Ya, cuma masalah itu saja yang ini orang terima, ini kok pembagiannya nggak adil. Sudah, yang tadi kakak beradik yang sejak kecil itu dekat, main bareng-bareng, ketika bertemu dengan masalah ini sudah nggak pernah bicara. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa seumur hidup. Berarti solusinya bagaimana untuk masalah ini? Biar selesai bagaimana? Harus ada yang ngalah. Berarti untuk menyelesaikan masalah keluarga seperti ini, yang pertama harus ada yang ngalah. Yang kedua harus ada yang memulai berbicara terlebih dahulu. Berarti mulai minimal ucapkan salam terlebih dahulu. Ya, kemudian yang ketiga, kalau itu kaitan dengan harta ya sudah. Kalau memang dia memang merasa itu haknya, kalau tidak dikasih, ya dia serahkan harta itu pada yang sudah mengambil terlebih dahulu. Maka tidak jadi membiarkan selama 1 tahun tadi. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini dibaca hadis 1597. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang mukmin menjauhi atau mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Oleh karena itu, jika lebih dari 3 hari maka berbicaralah. Memperoleh pahala. Iya. Terus? Dan jika ia tidak menjawab salamnya, maka ia telah kembali dengan membawa dosa. Dan orang yang mengucapkan salam telah keluar dari menjauhi. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad hasan, namun didhaiifkan oleh Al-Albani. Baik. Nah, ini tentang masalah penyelesaiannya ini diberikan terakhir. Lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bersabda, tidak boleh la yahilu li mu'minin ayyahjura mu'minan fauqa salasin. Tidak boleh seorang mukmin mendiamkan mukmin yang lain itu lebih daripada 3 hari. Mendiamkannya lebih daripada 3 hari. Fa in marat bihi salasun, jika sudah lewat dari 3 hari, fal yalqahu, maka bertemulah dengannya. Fal yusallim alaihi, lalu ucapkanlah salam. Fa in radda alaihi salam faqad isyraka fil ajri. Jika dia itu balas salammu, kita kan mulai dulu ya misalnya ya. Dan mulai dulu terus dia balas salammu, maka kita sama-sama dapat pahala. Ya, kita sama-sama dapat pahala. Wa illam yarudda alaihi, jika salamnya enggak dibalas, kita salami dia diam terus, cuek, jalan saja gitu. Besok lagi disalami lagi, assalamualaikum, cuek lagi. Kata Nabi SAW, faqad ba'a bil ism, sudahlah biarkan dia yang menanggung dosa. Sudahlah biarkan dia yang menanggung dosa. Wa kharaja al-musallimu minal hijrati, dan orang yang sudah mengucapkan salam tadi, dia sudah lepas dari pemboikotan tadi. Dia sudah lepas dari mendiamkan tadi. Berarti faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, haram mendiamkan orang lain lebih daripada 3 hari. Namun kata Imam Al-Khattabi di sini, boleh lebih daripada 3 hari jika memang belum sadar-sadar, apalagi di sini punya hubungan bapak dan anak atau suami dan istri, maka tidak masalah.
Ya, ini tidak masalah. Namun kalau orang luar, ya baiknya tidak lebih daripada 3 hari. Apalagi ini cuma masalah dunia. Kemarin yang masih boleh kalau ini punya kaitan dengan masalah agama. Ya, seperti kisah dari Ka'ab bin Malik yang didiamkan sampai berapa hari? 50 hari. Karena Nabi SAW itu pernah menghajar atau memboikot istrinya selama sebulan. Nah, kemudian faedah yang berikutnya lagi, mendiamkan itu berakhir dengan mengucapkan salam. Mendiamkan berakhir dengan mengucapkan salam. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, faedah yang ketiga, jika salam itu dibalas, maka sama-sama dapat pahala. Maka sama-sama dapat pahala. Kita yang mulai lebih dulu, misalnya lagi saling mendiamkan, kita mulai lebih dahulu. Dia balas, berarti 2 orang ini dapat pahala. Sebaliknya, faedah yang berikutnya, jika salam tidak dibalas, jika salam itu tidak dibalas, maka yang masih mendiamkan mendapatkan dosa. Maka yang masih mendiamkan mendapatkan dosa. Ini sama juga. Kalau kita minta maaf seperti itu juga sama. Ada kita sudah ngaku salah, mau minta maaf pada orang lain yang kita berbuat salah. Kita sudah minta maaf, kalau dia tidak mau gimana? Sudahlah, dia yang tanggung sendiri. Karena kita sudah berusaha minta maaf. Minta maaf dengan tulus. Kalau memang ada salah, ada sesuatu yang perlu kita kembalikan, kita kembalikan. Ada utang yang belum dibayar, kita itu bayar. Maka kalau sudah selesai seperti dia belum maafkan juga, pokoknya itu urusan dia. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita untuk meminta maaf. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, larangan mendiamkan ini dihukumi dosa tidak berlaku jika mendiamkan ahli bid'ah dan ahli maksiat. Ahli bid'ah dan ahli maksiat. Bahkan seperti itu dianjurkan. Bahkan seperti itu dianjurkan sampai dia sadar. Jadi tadi ini tidak berlaku nanti, dilarang mendiamkan lebih daripada 3 hari. Namun ini kalau ada pelaku maksiat bisa lebih daripada 3 hari tidak masalah. Karena ada maslahat. Ada pelaku bid'ah bisa lebih daripada 3 hari juga tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Berakhir bab 280 tadi.